Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Selamat siang. Udah makan siang atau belum? Ya enggak? Sakit gigi gua nih. Gimana teman-teman? Lagi pada weekend ya? Aduh, enak banget ya jalan-jalan ya enggak? Nih teman-teman nih, gua ngasih tahu dari tadi gua baru keingetan nih mengenai jaminan atas nama orang lain ya. Jadi ada beberapa bank yang membolehkan jaminan atas nama orang tua sama saudara kandung ya. Eh, tapi kalau BPR enggak. Kalau BPR tuh biasanya dia cuman orang tua. Kalau saudara kandung nggak bisa. Dulu ada pertanyaan kayak gini, nggak di komen sih, ini berbagi pengalaman aja ya. Hmm, kalau kita jaminin nama ibu misalkan ya, itu dislik gak sih ibunya, ya kan? Selama ini kan kita selalu berpikir bahwa yang di BI checking, yang dislik itu kan yang ngajukan atau pasangan ya enggak. Tapi kalau ngajukan atas nama orang lain, misalkan orang lain bukan berarti orang lain ya, maksudnya keluarga inti ya, misalkan ibu kita, itu dislik gak sih? Apa? Ibunya dicek gak sih BI checkingnya? Jawabannya adalah dislik ya. Jadi yang punya jaminan juga dicek BI checkingnya atau sliknya. Kenapa? Pernah ada kejadian kayak gini ya. Jadi orang datang dulu tuh ke tempat gua kan. Pak, saya mau ngasih jaminan nih Pak. Oh, oke, bilang. Atas nama siapa Pak? Atas nama orang tua. Oh iya. Terus sempat hampir nih, gua nggak ngecek sliknya yang ngajukan. Yang ngajukan, yang nama yang tertera di sertifikat. Jadi gue cuma cek eh, pengusul sama apa yang ngajukan sama pasangannya doang. Orang tuanya enggak. Sebenarnya secara terapa ketentuan nggak masalah dong, nggak masalah sih sebenarnya mah. Soalnya setahu gua nggak ada tuh yang ngatur ketentuan bahwa orang tua juga dislik atau yang punya jaminan dislik, sorry ya, yang punya jaminan dislik nggak ada ketentuan. Cuman gua akhirnya kena masalah. Ternyata nasabah tersebut bermasalah dalam perjalanan kreditnya. Dan ternyata ada pemeriksaan masuk kan ya. Pasti kalau kredit bermasalah tuh yang kasihan tuh yang ngasih kredit diperiksa ya. Teman-teman jagain juga ya kreditnya. Jadi ketika pemeriksa datang masuk, nah dicek, dislik tuh yang punya jaminan orang tuanya. Ternyata orang tuanya bermasalah banyak kreditnya. Dan ternyata pencairan kemarin digunakan untuk melunasi hutang orang tuanya. Sebenarnya sih ya nggak tahu lah ya boleh atau enggak. Sebenarnya sih nggak boleh kan, secara ketentuan sih nggak boleh. Tapi mungkin sebagian pakai untuk melunasin orang tuanya, ya bisa aja sih sebenarnya. Ya, gua nggak bisa bilang boleh atau enggak, cuman terukur lah ya. Ya sebagian kecil lah. Jangan jangan semuanya itu semuanya dibuat melunasin orang tuanya dan nggak selesai juga. Ternyata kirain tuh hutang orang tuanya misalkan 200 juta gitu, kita kasih 200 bermasalah kan. Untuk tutup semua. Enggak ternyata. Jadi hutang orang tuanya jauh lebih banyak daripada kredit yang kita cairin atas nama anaknya itu, atas nama mengajukan. Nah, situasi saat itu eh, gue pasti ngecek slik itunya apa yang punya jaminan, baik orang tuanya misalkan yang punya jaminan atau adik kakaknya, apalagi kan, apalagi adik kakak. Sebenarnya adik kakak tuh riskan ya, BPR juga bahkan nggak mau ya atas nama jaminan itu adik kakak. Cuman kalau bank umum masih mau nerima sepanjang adiknya atau kakaknya tanda tangan di bank dan di notaris, berikut pasangan-pasangannya juga. Ya dong, kalau adiknya udah nikah ya pasangannya juga ikut, ya kan? Jadi harus tanda tangan semua pasangan-pasangannya. Nah, nanti teman-teman gini, kalau emang teman-teman mau mengajukan kredit pakai jaminan orang lain yang masih satu satu keluarga inti, kalau bisa pastikan teman-teman juga yakin bahwa nama yang tertera di sertifikat tersebut, mau adik, kakak, orang tua, itu sliknya atau by checking dalam keadaan baik. Takutnya nanti ketika dicek malah bermasalah apa itunya,
hasilnya bermasalah, kredit yang punya sertifikat, itu pengaruh eh, ke keputusan kredit teman-teman juga. Karena pasti bank berpikir bahwa ini jangan-jangan buat lunasin nih, buat lunasin kredit yang punya sertifikat ini kan, iya nggak? Karena logikanya ini logika ya, butuh keridoan yang sangat berat, iya nggak sih? Butuh keikhlasan sangat berat untuk menjaminkan sertifikat, walaupun itu untuk kredit atas nama orang tua, kredit sama adik kakak, itu secara logika aja ya, itu nggak segampang itu. Gue juga misalkan nih, adik gue minjem kredit, terus jaminan aktu tanah atas nama gue misalkan kan, berat gak sih? Berat, apalagi tanah bangunan misalkan yang dijaminkan rumah tersebut misalkan, itu hasil jerih payah gue misalkan. Kecuali dia ngejaminin sertifikat atas nama gue, tapi gue dapetnya dari warisan, jadi tidak ada effort untuk membeli tanah atau rumah tersebut. Jadi ulah jaminan nggak apa deh gue pinjemin gitu. Tapi kasarannya itu tidak begitu terikat gitu, karena ya itu warisan ya nggak, given dari orang tua ya nggak. Tapi kalau hasil perjuangan gua nih, rumah misalkan yang gua cicil bertahun-tahun, beli nabung, dijaminkan adik kita atau kakak kita atau orang tua kita, pasti kita apa ya, eh, bisa dibilang kurang-kurang ikhlas lah ya. Ya emang wajar ya, apalagi ya karena kita berusaha keras untuk mendapatkannya ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, pastikan nama yang tertera di sertifikat aman, slick dan by checkingnya. Karena takutnya nanti bank curiga nih, jangan-jangan nih buat ngelunasin nih kan, ya pasti ke situ. Jangan-jangan nih ntar duitnya dibagi dua nih, pasti ke situ ya nggak? Udah. Bahkan di bank umum juga yang membolehkan nama adik kakak orang tua, ada yang punya kebijakan sendiri pemimpinnya bahwa saya nggak mau pakai nama orang lain kecuali nama yang majukan ya. Karena tetap aja namanya yang udah-udah, tapi kecuali orang tua ya. Kalau orang tua sih masih mending ya. Eh, minimal minimal apa, kecil lah, masih agak kecil lah kemungkinan kredit itu dibagi-bagi atau dibagi hutang apa buat bayar hutang orang tua. Tapi kalau ke adik kakak nih, oh itu mah kemungkinan besar untuk berbagi kredit ya enggak, terus kemungkinan besar untuk satu sisi nggak bayar, satu sisi bayar, sehingga bermasalah kreditnya itu besar sekali gitu. Ya ini sharing aja ya biar teman-teman juga memahami bahwa pakai sertifikat orang lain walaupun keluarga inti itu ya di pandangan bank tetap kurang bagus ya. Apalagi yang tertera di sertifikat seleknya bermasalah, wah lebih nggak bagus lagi. Ya itu aja sharing gue siang ini, semoga bermanfaat nih. Gue ambil baring-baring ya di kamar. Tunggu istri kondangan gantian jaga bayi di sini. Bayi lagi tidur. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.